Hai semua, selamat datang di Ana Yustika Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Thank you. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Ana Yustika dalam Ana Yustika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini tidak terasa ya, ternyata kita sudah sampai di video struktur atom dan sistem periodik unsur part 6 loh teman-teman. Nah, di part 6 ini kita akan memfokuskan belajar mengenai konfigurasi elektron, tapi untuk konfigurasi yang subkulit. Kalau kemarin kita baru mempelajari untuk yang kulit saja gitu kan. Kalau kita hanya belajar tentang konfigurasi elektron tapi yang kulit, itu ada kelemahannya, yaitu hanya bisa digunakan untuk menentukan golongan dan periode dari golongan A saja teman-teman. Sedangkan di sistem periodik unsur itu kan golongannya nggak cuma A aja, ada golongan A, golongan B, kemudian ada golongan lantanida dan juga golongan aktinida gitu kan. Nah, oleh karenanya supaya teman-teman semuanya bisa menentukan suatu atom atau suatu unsur itu terletak pada golongan A, B, lantanida atau aktinida, maka kita perlu nih belajar tentang konfigurasi elektron subkulit, gitu ya. Kita udah siap semuanya? Fokus ya. Oke, kita coba pelajari. Ketika kita membicarakan tentang subkulit gitu kan, ada 4 macam subkulit yang akan kita pelajari teman-teman, yaitu subkulit S, P, D, dan F. Ada berapa? 4. Apa saja? Yaitu subkulit S, P, D, dan F gitu ya. Saya tuliskan kembali di sini, ada S, P, D, dan F. Sama seperti waktu kita mempelajari konfigurasi kulit, untuk konfigurasi subkulit ini juga ada aturan mainnya atau ada urut-urutan yang harus kita ketahui. Urut-urutan tersebut yang disebut dengan namanya aturan Aufbau. Yang namanya apa? Aturan Aufbau. Bahwa ketika kita mengisikan elektron pada subkulit-subkulit tersebut, itu harus dengan aturan main tertentu, yaitu di sini ada aturannya, urutan pengisian elektron. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P sampai dengan 7P harus urut. Harus apa teman-teman? Harus urut. Susah nggak sih kira-kira kalian harus menghafalkan itu gitu kan? Ada caranya, ada triknya gitu kan. Nah, diingat-ingat lagi, tadi kan ada 4 subkulitnya, yaitu S, P, D, F. Ada satu trik yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman menghafalkan singkatan ini dulu. Yang pertama adalah S, kemudian ada dalam kurung ya, SP, jadi setelah tadi S, terus SP, SP-nya berapa? 2 kali. Kemudian SDP, SDP ini 2 kali juga. Kemudian SFDP ya, SFDP ini 2 kali. Apa aja tadi? Coba kita ulang ya. S, kemudian SP 2 kali, kemudian SDP 2 kali, kemudian SFDP 2 kali. Sudah hafal? Ulangi. S, kemudian SP 2 kali, kemudian SDP 2 kali, dan SFDP 2 kali. Baru setelah itu teman-teman bisa menuliskan dijabarkan. Coba ya, kita cari space kosong di manakah? Nih, sepertinya di sini agak longgar nih. Tadi S, kemudian tadi kan SP 2 kali ya, berarti SP, SP, terus SDP 2 kali, SDP, SDP, terus SFDP 2 kali, SFDP, SFDP. Bisa? Oke.
Setelah itu teman-teman ingat-ingat lagi, tadi kan urutannya S, P, D, F, berarti S itu di nomor 1. Kita mulai angka yang ada di depan S dimulai dari angka 1. Setelah 1 berapa? Kita cari yang S dulu, kita selesaikan semua. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang P urutan keberapa tadi? 2. Berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang D urutan ketiga, berarti dimulai dari angka 3, 4, 5, 6. Yang F urutan terakhir nomor 4, berarti dimulai dari 4 dan 5. Sudah bisa kan teman-teman menuliskan yang panjang ini tadi? Sama ini. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang teman-teman perlu tahu bahwa setiap subkulit itu memiliki jumlah elektron maksimal. Kalau S itu maksimalnya 2, P maksimalnya 6, D maksimalnya 10, dan F maksimalnya 14. S maksimal 2, P maksimal 6, D maksimal 10, dan F maksimal 14. Sehingga kalau teman-teman mau menuliskan aturan Aufbau ini secara lengkap, maka teman-teman bisa menuliskan setiap S ini di atasnya ada angka 2-nya, karena maksimal elektronnya hanya 2. Kemudian yang P 6 gini. Kemudian yang D 10. Kemudian yang F 14. Jadinya seperti itu. Bisa ya? Oke. Kalau bisa sekarang kita akan coba langsung untuk mengerjakan latihan soalnya gitu. Kita akan coba untuk mengkonfigurasikan dengan cara konfigurasi subkulit. Oke, kita ambil contoh soal. Berapa ya contoh soalnya ya? Ada nggak di sini? Oh, ada ternyata di sini. Di sini misalnya kita ambil contoh soal yang paling mudah dulu lah ya. Jangan yang berat-berat dulu ya. Misalnya 6C misal. Berarti jumlah elektronnya ada berapa? 6. Yang pertama berarti dimulai dari apa? 1S. Nah, jumlah elektron itu kan yang di atas ya teman-teman, yang ini ya. Ini ya. Nah, sehingga kalau ini 6 berarti S maksimal isinya berapa? Hanya 2. Atau S2. Berarti dari 6 baru kepakai 2, terisi 2. Berarti masih sisa 4. Setelah 1S apa sih? Ternyata 2S. Bolehkah di sini saya tulis 4? Boleh nggak? S isinya 4 boleh nggak? Nggak boleh. Isinya hanya 2 aja. Berarti tadi masih 4 dikurangi 2, berarti masih 2. Selanjutnya kita ambil berarti 2P. 2P. Maksimal P isinya berapa? 6. Kan kita hanya kurang 2 aja. Boleh nggak ditulis 2 ya? Boleh aja. Yang penting tidak boleh melebihi 6. Sehingga sekarang 2 tambah 2 tambah 2 jumlahnya sudah 6. Sudah sama. Berarti ini konfigurasinya sudah selesai. Lalu bagaimana caranya menentukan golongan dan periodenya gitu kan. Kembali lagi, kalau kita mau menentukan golongan kita harus melihat elektron valensi, yaitu elektron yang letaknya di paling luar gitu kan. Nah, di sini yang paling akhir siapa sih? 2P. Tapi ingat kembali teman-teman bahwa ini ketika yang paling akhir ini P tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Kalau nanti teman-teman menemui soal ketika mengkonfigurasikan kok yang paling akhir itu adalah P, maka P itu tidak akan pernah bisa berdiri sendiri sebagai elektron valensi, karena P pasti akan berpasangan dengan S yang ada di sebelumnya, sehingga menjadi SP. Kalau nanti yang belakang sendiri itu adalah D, juga tidak bisa berdiri sendiri, harus berpasangan dengan S yang ada di depannya.
Kalau nanti F beda cerita lagi kalau F ya. Nah, sekarang kalau S misalnya yang paling belakang itu S, kalau S itu bisa berdiri sendiri. Nah, yang belakang sendirinya S dan juga SP ini adalah golongan golongan A. Golongan A. Kalau yang ini nanti masuknya golongan B, yang SD. Jadi kalau yang belakang sendirinya D, dia harus berpasangan dengan S yang ada di depan, itu nanti dia masuknya golongan B. Sedangkan yang F itu nanti ada 4F dan ada 5F. Sini ada 4F dan 5F. Ada di sini nanti keterangannya teman-teman. Nah, kalau untuk 4F itu namanya golongan lantanida, kalau yang golongan aktinida itu yang 5F. Tapi kita coba kerjakan untuk yang golongan A, B terlebih dahulu. Misalnya kita ambil soal yang apa ya, yang biar kelihatan ininya deh, biar kelihatan ya. Jadi aturannya biar kelihatan. Sekarang kita coba kerjakan misalkan ini tadi. Dari 6C ini tadi 1S2, 2S2, dan 2P2. Berarti P bisa berdiri sendiri? Enggak bisa. Elektron valensinya berarti siapa? P dengan S yang ada di depannya. Saya tulis lagi di sini ya. 6C tadi 1S2, 2S2, 2P2. Berarti elektron valensinya P akan bergandengan dengan S ini. Nah, dari mana cari elektron valensinya? Ya jumlah elektronnya 2 sama 2 ini dijumlahkan. Berarti elektron valensinya adalah 4, sehingga golongannya adalah golongan 4. A atau B? Lihat kembali, dia masuknya apa? Dia masuknya di SP ini kan. Kalau SP berarti dia golongan A. Lalu periodenya dilihat dari mana? Periodenya dilihat dari angka terbesar di depan S. Angka terbesar di depan S. Ini angka 1, angka 2, angka 2. Di depan S, angka terbesar berarti berapa? 2. Sehingga 6C terletak pada golongan 4A dan periode 2. Bisa dipahami? Oke, aman ya. Sekarang kita coba contoh yang lain. Saya hapus dulu. Misalnya ada contoh lagi, apa ya, golongan B atau golongan A dulu? Golongan A lagi? Boleh deh, misalnya ini deh, samain 20Ca misalnya. Berarti elektronnya nanti jumlahnya 20. Kita coba yang pertama dulu, berarti 1S2. Berarti 20 baru keambil 2, masih 18. Kita lanjut 2S2, berarti 16. Masuk lagi 2P6, berarti tinggal 10. 3S2 berarti jadi 8 ya, masih tinggal 8. 3P6 masih 2, baru 4S2, selesai. Nah, sekarang elektron valensinya ada di S, terakhir S. Bisakah S bisa berdiri sendiri? Bisa. Dia nggak perlu depannya lagi gitu. Sehingga elektron valensinya ya hanya diambil dari ini saja, elektronnya berarti 2. Jadi golongannya golongan berapa? Golongan 2. S masuk golongan apa? S masuk golongan A. Periodenya berapa? Dilihat dari angka terbesar di depan S. Berapa angka yang paling besar depan S? Oh, ternyata adalah 4. Sehingga 20Ca dia terletak pada golongan 2A periode 4. Gitu. Bisa? Oke. Sekarang kita coba contoh lain lagi. Ada apakah di sini di latihan soalnya? Misalnya ada, nah ini ada banyak ya. Kita coba misalnya, bentar, misal 22 Ti 22 Ti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, terus berapa lagi teman-teman? Baru 12 ini ya, 2, 2, 6, 2, terus
3S2 3P6 baru 18, terus 4S2 3D2 berarti ya. Oke. Nah, sekarang kalau D, bisakah dia berdiri sendiri sebagai elektron valensi? Nggak bisa, harus gandengan dengan siapa? S. Sehingga elektron valensinya berapa? 2 sama 2. Berarti dia golongan berapa? 2 tambah 2, 4. Tapi dia masuknya di D. SD, berarti SD apa? Golongan berapa? A atau B? Berarti golongan B. Periode berapa? Periodenya ya lihat angka terbesar depan S. Angka berapa? Ternyata depannya yang paling besar adalah 4. Berarti 22Ti terletak pada golongan 4B periode 4. Bisa dipahami? Oke. Nah, di sini sebenarnya sudah ada materinya teman-teman, sudah saya tuliskan semua secara rinci. Untuk yang S belakangnya sendiri S itu berarti masuk di blok S, kemungkinannya hanya ada 2, yaitu untuk S yang isinya hanya 1 dan S isinya 2. Kalau S nya 1 berarti S isi 1 elektron berarti golongan 1A, kalau 2 berarti 2A. Kemudian untuk yang blok P, artinya yang belakang sendiri itu P, karena dia harus berpasangan dengan S yang ada di depannya gitu kan. Berarti kalau P nya 1, S nya 2, dia golongan berapa? 2 tambah 1 berarti golongan 3A. Misalnya lagi, yang paling akhir deh, kalau S nya 2, P nya 6, berarti dia golongan 8A. Sehingga untuk blok S dan blok P ini adalah golongan A. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di atas. Kemudian untuk blok D itu dari S dan D, karena D juga tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini ada sedikit hal yang unik di blok D ini teman-teman. Ketika nanti teman-teman mengkonfigurasikan dan bertemu dengan konfigurasi semacam ini, yaitu S nya 2 dan D nya 9, itu ternyata harus diubah menjadi S nya 1 dan D nya yang 10. Kenapa? Karena ini ternyata lebih stabil berdasarkan hasil eksperimen gitu ya. Kemudian untuk yang lain-lain sih nggak ada masalah. Kalau nanti teman-teman ketemu S2 D10 itu masuknya golongan 2B. Kalau S2 D1 2-nya tambah 1 menjadi golongan 3B. S2 D2 golongan 4B. Ada lagi yang unik yaitu untuk golongan 8B, karena 8B ini bisa diduduki oleh 3 versi, yaitu S nya 2D6, 2 tambah 6 berarti pas ya 8B. Tapi ada juga 27 dan 28, ini juga masuknya di golongan 8B. Gitu ya, bisa dipahami? Oke. Sedangkan untuk blok F yaitu golongan lantanida dan aktinida, kalau nanti elektron valensinya itu jatuh di 4F itu berarti golongan lantanida, kalau di 5F berarti golongan aktinida. Untuk cara menentukan periode masih sama. Sampai di situ bisa dipahami? Oke, bisa ya. Nah, sedikit kaitannya dengan konfigurasi elektron, ada satu hal yang teman-teman juga perlu ketahui, bahwa ada cara mengkonfigurasikan subkulit ini dengan cara penyingkatan. Penyingkatan itu bagaimana? Karena kadang teman-teman akan mengkonfigurasikan atom dengan nomor atom yang sangat besar, sehingga kalau harus menuliskan aturan Aufbauf itu menjadi sangat repot sekali dan kemungkinan salahnya menjadi lebih besar. Sehingga ada cara untuk menyingkat. Di sini akan coba saya berikan cara untuk menyingkat. Ini saya hapus dulu ya. Kalau teman-teman mau menyingkat, itu teman-teman harus hafal dulu golongan 8A atau golongan gas mulia yang selalu menjadi patokan karena memiliki elektron valensi maksimal atau stabil sama dengan 8. Urutannya adalah ini. Ada di sini, yaitu He, Ne, Ar, Kr, Xern. Kalau mau disingkat biasanya heboh negara Argentina karena serangan radon, misalnya begitu. Heboh negara Argentina karena serangan radon. He itu 2,
NE itu 10, AR 18, KR 36, XE 54, dan RN 86. Nah, ini teman-teman harus hafal dulu nomor atomnya. Tapi kalaupun nggak hafal, ada lagi caranya, yaitu teman-teman masih ingat nggak angka istimewa ketika kalian belajar konfigurasi kulit? Itu kan ada 2, 8, 18, 32 gitu ya. Benar ya? Nah, ini 2. Ini kan angka pertama nih, 2. Kemudian dari 2 ke 10 ini selisihnya berapa? 8. Dari 10 ke 18 juga 8. Dari 18 ke 36 berapa? 18 ini. 36 ke 54 berapa? 18 juga. Baru dari 54 ke 86 berapa? 32. Sehingga sebenarnya angkanya tuh mudah untuk dipahami, nggak harus dihafalkan. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Karena itu ada selisihnya dari angka-angka 2, 8, 8, 18, 18, 32 itu. Jangan lupa ingat-ingat juga untuk menyingkat harus menghafalkan gas mulia, golongan gas mulia, yaitu heboh negara Argentina karena serangan radon. Lengkap dengan nomor atomnya, yaitu 2, 10, 18, 36, 54, 86. Nah, kalau teman-teman sudah ingat, kemudian di sini saya tulis kembali biar nggak terlalu crowded ya. Heboh negara Argentina karena serangan radon. Terus ini tadi 2, 10, 18, 36, 54, 86. Masing-masing 2 ini saya garis gini. Nah, ini ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk penyingkatan itu tadi. HENE itu tadi teman-teman kan masih ingat bahwa kita menyingkat ada SP, SDP, SFDP gitu ya. Masih ya, masih ingat ya. Nah, di sini saya tulis kembali ini SP, ini SDP, dan ini SFDP. Ini ada caranya nanti. Nah, sekarang kita mau singkat misalnya 20CA. Ketika kita mau menyingkat 20CA, maka lihat dari heboh negara Argentina itu tadi, yang paling dekat dengan CA, 20CA, tapi kurang dari 20. Berarti siapa? Oh, ternyata 18AR gitu kan. Sehingga kita tulis di sini dikurung 18AR. Langkah selanjutnya ketika kita menggunakan AR, maka kalau menggunakannya AR berarti yang dipakai selanjutnya apa? SDP. Kalau nanti yang dipakai untuk singkatan adalah HE atau NE berarti pakainya SP. Kalau AR KR berarti pakainya SDP. Kalau yang disingkat adalah XERN berarti pakainya SFDP. Gitu ya. Nah, sekarang karena kita pakai 18AR maka kita tuliskan selanjutnya adalah SDP. Lalu bagaimana caranya kita menentukan angka yang ada di depan SD atau P-nya gitu. Nah, kita cek AR di sini yang digunakan sebagai penyingkatan itu urutan nomor berapa sih? 1, 2, 3. Karena AR itu urutan nomor 3, maka angka yang ada di depan S itu adalah 3 tambah 1. Jadi aturannya tambah 1. Urutan penyingkatannya nomor berapa? Tambah 1. Berarti depan S adalah angka 4. Angka berapa? 4. Angka yang ada di depan S selalu sama dengan angka yang ada di depan P. Berarti yang di depan P berapa? 4 juga. Angka yang ada di depan D berapa? Kalau D itu adalah angka yang ada di depan P dikurangi 1. 4 dikurangi 1 berarti berapa? 3. Mudeng. Nah, sekarang contoh lagi deh. Misal kalau di sini ada S bukan D ya, tapi SF, misalnya SFDP misal. Misal di S itu kok angkanya depannya 7. Berarti P-nya berapa? P-nya juga pasti 7. Yang D-nya berapa? Kurangi 1, berarti berapa? 6. Yang F-nya berapa? D kurangi 1 lagi, berarti 5. Bisa? Sama, kalau misalnya S-nya 6, berarti P-nya berapa? 6. D-nya berarti kurangi 1, F-nya juga kurangi 1 lagi. Bisa ya? Oke, kita lanjut dulu. Setelah ini tadi sudah dapat, nah sekarang kita baru cek angkanya.
elektronnya kok kehapus. Elektronnya 20, baru ada 18, berarti tinggal kurang berapa? 2. Ya sudah, tinggal isikan aja. Di sini yang pertama 4S kan. 4S, S maksimal isinya berapa sih? 2. Berarti diisi 2 boleh? Boleh. Nah, 18 tambah 2 sudah 20. Sudah pas. Ya sudah, selesai. Berarti 3D 4P-nya ada isinya nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah, dihapus saja. Selesai. Sehingga kalau ditanya konfigurasinya bagaimana 20CA, ya dijawab begini aja boleh. Dijawab begini saja boleh konfigurasinya. Tidak harus pakai 1S2, 2S2, 3S2 dan seterusnya itu. Nah, lalu elektron valensinya mana? Ya ini, kan ini elektron valensi. Apakah S bisa berdiri sendiri? Kan bisa. Dia masuk blok P. Berarti golongan apa? Golongan A. Nah, berarti golongannya dari mana? Ya ini toh. Elektron valensinya 2. Berarti dia golongan 2A. Periode berapa? Angka terbesar depan S. Berapa? Ya sudah, periodenya berarti 4. Gitu. Itu caranya kalau kalian pakai penyingkatan. Nah, teman-teman boleh nanti silahkan dicoba, mau pakai cara aturan Aufbauf yang panjang itu atau mau pakai penyingkatan juga boleh. Di sini saya sudah memberikan banyak sekali latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Silahkan boleh dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham, silahkan langsung tuliskan saja di kolom komentar. Atau ada request video untuk penjelasan berikutnya, juga boleh banget untuk dituliskan di kolom komentar. Untuk video part 6 ini saya cukupkan sampai di sini. Berikutnya di part 7 kita akan membahas mengenai bilangan kuantum. Gitu ya. Semuanya terima kasih. Dadah.